Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mas, aku besok nginep di rumah Ratna deh. Mamanya nanyain terus, aku jadi nggak enak kalau nggak nginep, kata Marisa yang telah selesai makan. Kalau gitu, Mas nginep di rumah Galih deh besok, kata Elvan menggoda Marisa. Ih, apa sih Mas? Jangan aneh-aneh deh, kata Marisa sebal. Mas kan pengen juga jadi Galih, bisa lihat kamu sebelum tidur dan bangun tidur, protes Elvan. 2 minggu lagi Mas, itu nggak cukup lihat aku sebelum tidur dan bangun tidur. Tapi Mas juga akan tidur di samping aku. Gimana sih? Menyeruput habis minumannya. Dih, kamu udah bayangin ya tidur sama Mas, kata Elvan mulai menggoda lagi. Ih, Mas makin aneh. Udah aku mau cuci tangan. Marisa pun berdiri dan meninggalkan Elvan. Elvan mengikuti Marisa untuk mencuci tangannya. Apalagi yang kamu bayangin selain tidur? Tanya Elvan yang kini mencuci tangan di samping Marisa. Emang nanti kita cuma tidur aja? Elvan yang selesai duluan pun menggoda Marisa lagi. Apa sih Mas? Jangan godain aku deh. Marisa mengambil tali rambut yang ada di tas bahunya. Kenapa emangnya? Mas beneran gak ngerti, kan Mas belum pernah nikah, kata Elvan menatap mata Marisa. Jangan diikat, kamu cantik kayak gitu, kata Elvan dengan cepat saat Marisa akan mengunci rambutnya. Udah Mas, pulang yuk, kamu belum sholat isya kan, kata Marisa tak jadi mengikat rambutnya. Iya sayang. Sontak kata manis yang keluar dari bibir Elvan itu pun membuat pipi Marisa memerah. Elvan pun kembali meninggalkan Marisa karena pasti Marisa akan protes. Mas, kamu tega ya? Belum nikah aja udah ninggalin aku. Gimana nanti kalau udah nikah? Terus kamu bosen, kata Marisa saat Elvan belum jauh darinya. Elvan pun berhenti dan kemudian Marisa berjalan melewatinya. Lalu Elvan pun mengikuti setiap langkah wanita yang ia cintai itu. Mau mampir dulu Mas, ajak Marisa saat mereka telah di depan pintu kamar kos. Tadi katanya suruh cepat pulang karena belum sholat isya, tanya Elvan dengan memonyongkan bibirnya yang seolah sedang cemberut. Iya Mas, ya udah sana pulang, kata Marisa. Jadi sekarang diusir nih, tanya Elvan bingung. Ih, terus Mas maunya apa? Marisa kesal. Mau nginep kalau boleh, kata Elvan dengan cengirnya. Jangan aneh-aneh deh Mas. Gak aneh-aneh, cuma nginep aja. Mas tidur di lantai kok. Elvan semakin menggodanya. Mas pulang sana, udah malam. Iya, Mas janji gak akan ninggalin kamu sayang, ucap Elvan dengan lirih. Janji ya, jangan ninggalin aku kayak di mall tadi. Elvan pun terkekeh. Mas tadi cuma bercanda, beneran deh. Elvan mengacak-acak poni Marisa. Mas pulang ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Mas. Marisa melambaikan tangannya. Setelah motor sport milik Elvan meninggalkan kosnya, ia pun segera masuk dan mandi, kemudian tidur. Di siang yang terik, bengkel terlihat cukup ramai. Banyak pengunjung yang datang untuk sekedar mengganti oli, mengganti ban, mengganti onderdil, bahkan ada yang hanya servis rutinan. Meski tak seramai hari Minggu, tapi cukuplah membuat para karyawan sibuk dengan motor-motor yang datang silih berganti. Elvan kini tengah berada di bengkelnya, duduk tenang di ruangan kerjanya, ditemani laptop yang tak hentinya menyala semenjak pagi. Elvan sedang fokus dengan nama barang-barang yang akan dipesannya untuk stok bengkel. Elvan mendengar ketukan pintu yang ternyata adalah pegawainya. Maaf Pak, di luar ada papanya Pak Elvan mau ketemu, kata pegawai yang merupakan kasir di bengkel Elvan itu. Oh, suruh masuk, kata Elvan kemudian kembali fokus dengan laptopnya. Tak lama kemudian Pak Erwin pun datang. Sibuk El, kata Pak Erwin yang baru masuk dan menutup pintu ruangan itu.
Ya, seperti yang Papa lihat. Ada apa? Tanya Elvan yang kini menghentikan aktivitasnya. Silakan duduk, Pak. Terima kasih, El. Pak Erwin menarik kursi di depan meja Elvan. Oh iya, El. Gimana kabar kamu dan kakek nenek? Tanya Pak Erwin yang kini telah duduk di kursinya. Alhamdulillah, baik semua. Langsung aja deh, Pak. Ada apa? Gak mungkin Papa kesini kalau cuma nanya kabar, kata Elvan yang seakan tak ingin membuang waktunya. Papa ini papa kamu, El. Jangan gitulah sama papa. Pak Erwin menghembuskan nafas dengan kasar. Terlihat sekali kesedihan dan penyesalan di wajah yang mulai nampak keriput di sebagian wajahnya itu. Elvan hanya diam, tak menjawab. Ia sungguh membenci laki-laki di hadapannya itu. Papa mau ajak kamu liburan ke Jepang sama keluarga papa, kata Pak Erwin setelah beberapa saat. Maaf, Pak, beberapa kali Elvan harus bilang, Elvan gak akan pernah mau liburan sama keluarga papa. Lagian, papa tahu kan, aku dulu mau ikut setiap papa liburan itu karena bunda yang meminta, kata Elvan yang kini mulai kesal. Sampai kapan kamu akan seperti ini sama papa? Kata Pak Erwin dengan wajah memelas. Matanya berkaca-kaca. Ada banyak beban yang Elvan lihat di matanya itu. Aku akan menikah, kata Elvan dengan datar. Apa? Pak Erwin terkejut. Aku gak berharap papa datang. Elvan masih dengan nada datar. Kapan, El? Sama siapa? Tanya Pak Erwin yang tampak bahagia. Anak laki-lakinya akan segera menikah. Setelah lebaran, jawab Elvan masih dengan ekspresi datar. Ia bingung harus bagaimana. Sejak kecil, laki-laki itu begitu ia sayangi. Tapi setelah kematian bundanya, Elvan seperti membuat jarak dengan ayah kandungnya itu. Apa dengan wanita yang bersamamu di depan perusahaan kita kemarin? Tanya Pak Erwin yang memang melihat Elvan menjemput Marisa. Papa kenal Risa? Tanya Elvan seakan tak percaya. Apakah papanya itu sungguh mengenal Marisa? Iya, dia kan kerja di perusahaan kita, jadi papa pasti kenal, kata Pak Erwin yang seakan menyembunyikan fakta bahwa Marisa adalah sekretaris Alvero dan bahkan kakaknya itu menyukainya. Mereka menyukai wanita yang sama. Kantor papa itu besar, gak mungkin kalau papa bisa kenal sama Marisa. Apa papa menyembunyikan sesuatu? Elvan curiga dengan sikap papanya. Pacar kamu itu Risa, dia sering ikut meeting dan dia termasuk karyawan terbaik. Jadi papa kenal dia, jawab Pak Erwin yang masih menutupi kebenaran. Jangan sampai istri papa tahu kalau aku akan menikah dengan Risa. Risa gak mau berhenti kerja dan aku gak bisa paksa dia. Aku gak mau terjadi apa-apa dengan dia. Aku mohon sekali ini sama papa. Elvan pun luluh dan meminta perlindungan dari laki-laki yang ia benci itu. Papa janji, papa akan jaga Risa untuk kamu, El. Pak Erwin tersenyum karena ia merasa Elvan mulai luluh dengannya. Ia bisa merasakan bahwa Elvan sangat mencintai Marisa, seperti ia yang dulu sangat mencintai ibunda Elvan. Tidak usah kasih tahu Kak Al, aku gak mau kalau dia terkena marah kakeknya, kalau sampai dia tidak ikut liburan. Papa juga tidak perlu datang, kata Elvan. Iya El, papa tidak akan memberitahu kakakmu, tapi kalau papa bisa, papa akan usahakan untuk datang, kata Pak Erwin. Elvan mengangguk. Kini hatinya yang beku seakan perlahan-lahan mencair. El, kamu masih belum mau mengelola saham yang papa kasih ke kamu? Tanya Pak Erwin setelah mereka diam beberapa saat. Pa, aku sudah bilang, aku tidak mau ikut campur masalah perusahaan papa, kata Elvan dengan tegas. Ya, papa tahu itu terserah kamu, El. Yang harus kamu tahu sekarang, saham kamu sama dengan kakakmu, Al. Papa pergi dulu, akan ada meeting dengan dewan direksi sebentar lagi. Semoga pernikahan kamu lancar ya. Assalamualaikum. Pak Erwin bangkit dari duduknya.
Waalaikumsalam, jawab Elvan. Pak Erwin pun meninggalkan bengkel Elvan dan tak lama setelahnya Galih masuk ke ruangan itu. Bro, lo jadi anak gak ada sopan-sopannya ya? Kata Galih yang baru selesai menutup pintu. Apa sih, lu datang-datang ngomel, kata Elvan yang membaca lagi laporan stok barangnya. Gue mau masuk tadi, taunya bokap lo lagi di dalam. Lu kalau mau kasih tahu pernikahan lo, harusnya lo yang nyamperin bokap lo, bukan malah bokap lo yang kemari, tahu nggak? Galih berkali-kali menunjuk Elvan dengan tangannya. Ia geram melihat sikap sahabatnya yang menurutnya keterlaluan itu. Dia kesini karena ngajak gue liburan, terus gue tolak. Ya udah, sekalian aja gue bilang kalau gue mau nikah, kata Elvan dengan santai. Nikah aja, nggak kawin, kata Galih yang mencoba menggoda Elvan. Monyet lu, memeriksa laporan yang dibawa Galih. Mereka pun kembali fokus menyelesaikan pekerjaan mereka. Di ruangan Alvero, Pak Erwin masuk ke dalam ruangan Alvero setelah bertemu dengan Marisa. Al, gimana Kevin? Apa ada masalah? Sepertinya dia terlalu lama di sana, kata Pak Erwin yang telah duduk di sofa bersebelahan dengan Alvero. Iya Pak, sepertinya pembangunan hotel di sana sedikit tertunda karena kecerobohan para pekerja, kata Alvero yang memang merasa Kevin terlalu lama mengatasi masalah proyek di luar negeri itu. Dan dia belum bisa mengatasinya, tanya Pak Erwin yang langsung bisa menebak situasi. Apa Al harus ke sana, Pak? Alvero sepertinya paham dengan keinginan ayahnya. Papa rasa memang harus begitu. Kamu susul Kevin besok, lalu kamu suruh dia pulang untuk menggantikan kamu di sini, kata Pak Erwin dengan tegas. Iya, Pak, besok Al akan berangkat. Bagus Al, kamu cepat selesaikan masalah di sana. Jangan sampai kakekmu tahu dan akan marah. Untuk saat ini, keuangan perusahaan memang masih aman, tapi kamu tahu kan pengaruh proyek itu dengan keuangan perusahaan ke depannya. Jangan buat klien kecewa dan kakek mengetahuinya. Mengerti? Kata Pak Erwin. Iya Pak, akan aku usahakan. Pak Erwin memang sengaja membuat Alvero meninggalkan negara ini agar Elvan bisa menikahi Marisa tanpa sepengetahuan Alvero. Meskipun keduanya adalah anaknya, namun menurutnya Elvan yang selalu sendirian berhak untuk bahagia bersama Marisa.